Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, dengan saya Dimas Susito, NIT 2070971 dari Program Studi Teknologi Kelautan Nadia. Asal instansi dari Politeknik Kelautan Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang termodinamika, lebih tepatnya aplikasi termodinamika dalam pemanfaatan konversi energi tinggi dalam bidang OTEX. Sebelum ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu energi. Energi ialah suatu kekuatan yang dapat menghasilkan gerak dan tenaga. Sedangkan untuk konversi energi, yaitu proses mengubah energi dari suatu ke bentuk lainnya. Termodinamika dianggap sebagai salah satu bagian terpenting dari kehidupan kita sehari-hari. Ada berbagai jenis proses termodinamika yang dapat membantu menerapkan hukum termodinamika untuk berbagai aplikasi. Macam-macam energi. Energi itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu energi yang terbarukan dan energi yang tidak bisa terbarukan. Bisa dilihat beberapa contoh dari energi terbarukan dan energi terbarukan. Contohnya energi terbarukan itu yaitu bioenergi dan energi alam, sedangkan untuk energi tak terbarukan yaitu fosil atau nuklir. Oleh karena itu, kebutuhan manusia akan energi yang meningkat. Oleh karena itu perlu adanya sumber energi alternatif, yaitu dengan adanya salah satunya itu Ocean Thermal Energy Conversion muncul sebagai sumber energi terbarukan yang memanfaatkan energi matahari yang tersimpan di air laut. Inilah gambar dari pabrik atau perusahaan OTEX. Ini contoh OTEX yang di tepi pantai atau di daratan. Apa sih OTEX? OTEX ialah OTEX singkatan dari Ocean Thermal Energy Conversion. Ialah metode untuk menghasilkan energi listrik menggunakan perbedaan temperatur yang berada di antara laut dalam dan perairan dekat permukaan untuk menjalankan mesin awal. Konsep pembangkitan listrik OTEX. OTEX memanfaatkan energi panas laut bersumber dari adanya perbedaan temperatur di dalam laut. Temperatur di permukaan laut lebih hangat karena kan panas dari sinar matahari diserap sebagian oleh permukaan laut. Tapi di bawah permukaan, temperatur akan turun cukup drastis. Sinar matahari yang jatuh di lautan diserap oleh air laut secara efektif dan energi tersebut tertahan pada lapisan permukaan laut pada kedalaman 35-100 meter, di mana gaya angin, gelombang menyebabkan temperatur dan kadar garam mendekati seragam. Inilah peta perbedaan suhu yang bisa dilihat perbedaannya. Perbedaan temperatur tersebut dipengaruhi perbedaan kedalaman laut. Lebih tepatnya di dekat dengan ekuator itu lebih hangat. Gambar di sana yaitu gambar OTEX yang berada di daratan atau terapung di laut. Gambar A ialah pusat listrik OTEX yang terletak di daratan di tepi pantai. Tampak menonjol kebutuhan pipa yang cukup panjang untuk mencapai air dingin di dasar laut yang merupakan komponen yang penting. Sama hal penting bahwa gradien turun pantai harus kurang. Bila tidak, maka pipa menjadi terlampau panjang untuk mendapatkan pencapaian kedalaman 600 meter. Oleh karena itu, maka kemungkinan lain
ialah pusat listrik otak terapung sebagai terukis pada gambar B yang akan memutuskan kabel laut untuk menyalurkan energi listrik yang efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya otak yang berada di lautan atau terapung yang lebih efisien dikarenakan tidak akan membutuhkan pipa yang terlalu panjang untuk mencapai kedalaman laut. Prinsip kerja pembangkit listrik otak. Dikarenakan memiliki selisih suhu ini dapat dimanfaatkan untuk menjalankan mesin penggerak berdasarkan prinsip termodinamika. Dan dengan menggunakan suatu zat kerja yang punya titik mendidih yang rendah dan pada dasarnya mesin penggerak ini dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Apa aja sih zat yang memiliki titik rendah mendidih? Yang pertama yaitu amonia, yang kedua yaitu gas propan R-22, yang ketiga ialah gas propan. Dari ketiga zat tersebut memiliki titik didih yang sangat rendah, yaitu antara min 30 sampai min 500 Celcius pada tekanan atmosfer dan lebih dari 300 Celcius pada tekanan antara 10 dan 12,5 kg per cm persegi. Gas-gas inilah yang prospektif untuk digunakan zat kerja pada konversi panas laut, yaitu OPEX. Skema prinsip kerja konversi energi panas laut atau disingkat KEPL. Yang pertama yaitu air hangat dengan suhu antara 25 sampai 300 dibawa ke evaporator. Dari evaporator, bahan zat, misalkan kita ambil yang ketiga itu salah satunya itu kron R-22 yang berada dalam bentuk cair, dipanaskan oleh air hangat, lalu mendidih dan kemudian menguap menjadi gas dengan tekanan sekitar 12 kg per cm persegi. Yang ketiga, gas dengan tekanan ini dibawa ke turbin yang menggerakkan sebuah generator. Lalu, gas yang telah dipakai setelah meninggalkan turbin didinginkan dalam kondensor oleh air laut dingin yang mempunyai suhu sekitar 5 sampai 70 Celcius sehingga kron R-22 kembali menjadi cair. Siklus ini terus berulang. Setelah kron R-22 yang cair ini dipompa kembali ke dalam evaporator. Dengan demikian terdapat suatu siklus dari medium. Dari hal ini kron R-22 dari keadaan cair menjadi gas kembali menjadi cair dan seterusnya terus berulang. Jenis-jenis Ocean Thermal Energy Conversion terdiri dari 3, yaitu siklus tertutup, terbuka, dan gabungan. Yang pertama, siklus tertutup. Siklus tertutup menggunakan fluida dengan titik didih rendah seperti amonia untuk memutar turbin guna membangkitkan listrik. Air laut permukaan yang hangat dipompa melalui sebuah heat exchanger atau pertukaran panas di mana fluida dengan titik didih rendah tadi diuapkan. Hasil penguapan tadi kemudian kembali ke turbo generator. Kemudian air dingin dari dasar lautan dipompa melewati heat exchanger yang kedua lalu mengembun. Hasil penguapan tadi menjadi fluida lagi di mana siklus ini berputar terus. Yang kedua yaitu siklus terbuka. Siklus terbuka menggunakan air laut permukaan yang hangat untuk membangkitkan listrik. Ketika air laut hangat dipompakan ke dalam kontainer bertekanan rendah, air ini akan mendidih. Uap yang mengembang menggerakkan turbin tekanan rendah untuk membangkitkan listrik. Uap ini meninggalkan garam-garam di belakang kontainer. Jadi uap ini hampir menyerupai air mineral atau air mineral. Namun belum ada yang riset atau bisa diminum tentunya. Uap ini kemudian dikondensasikan kembali dengan menggunakan suhu dingin dari air permukaan dasar laut. Yang ketiga yaitu siklus gabungan. Pada siklus gabungan, air hangat memasuki vakum chamber di mana di sana diubah menjadi uap yang mirip dengan penguapan dari siklus
terbuka. Uap akan membuat fluida melalui siklus tertutup. Uap dari fluida akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan listrik. Uap lalu dikondensasikan di heat exchanger dan menghasilkan air desalinasi. Proses ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik ataupun untuk industri pembuatan metanol, hidrogen, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan OTEX. Kelebihan yang pertama itu tidak menghasilkan gas rumah kaca atau limbah apapun. Yang kedua, tidak membutuhkan bahan bakar. Yang ketiga, biaya operasi rendah. Yang keempat, kondisi listrik stabil. Yang ketiga, dapat dikombinasikan dengan fungsi lainnya, yaitu menghasilkan air pendingin, produksi air minum, suplai air untuk aquaculture, ekstraksi mineral, dan produksi hidrogen secara elektrolisis. Dan lalu kekurangan dari OTEX yaitu yang pertama, belum ada analisa mengenai dampaknya terhadap lingkungan. Jadi belum ada riset lebih lanjut untuk dampak dari lingkungan akan mengakibatkan apa. Yang kedua itu efisiensi total masih rendah sekitar 1% sampai 3%. Yang ketiga, biaya pembangunan tidak murah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.